penelitian saya yang sudah dibukukan di buku Asal-usul Kedaulatan, itu sebenarnya lebih melihat bagaimana modern state formation, jadi pembentukan negara modern. Nah, mungkin kita perlu agak lebih konseptual sedikit di sini, karena seringkali pada saat kita bicara negara, itu selalu negara itu seolah-olah transhistoris, gitu, seolah-olah universal. Gitu. Nah, sementara pada saat kita bicara negara, khususnya negara modern hari ini, itu sebenarnya negara yang coraknya itu partikular. Dan jadi corak yang partikular artinya apa? Dia tidak universal. Nah, corak itu seperti apa? Ini yang terutama kalau ada banyak kawan-kawan yang belajar hubungan internasional itu akan segera tahu bahwa negara hari ini itu adalah negara yang model Westphalian. Jadi Westphalian state. Sehingga kita harus clear bahwa ada ternyata bentuk-bentuk negara lain yang tidak Westphalian di situ. Nah, jadi saya mungkin nggak akan cerita panjang tentang Westphalian ya, tapi kita harus clear bahwa Westphalian State itu mulai muncul itu tahun 1648. Jadi kalau kita baca sejarah kapitalisme yang ofisial ya, atau setidaknya yang mainstream lah ya. Kalau misalnya kita bicara tentang Brenner debate atau debat transisi yang disebut-sebut debat transisi, nah itu kan kapitalisme secara ofisial mulai muncul sekitaran abad-abad 16 dan ke-17 gitu. Jadi poin pertama saya adalah trajektori perkembangan kapitalisme dengan perkembangan modern state itu berbeda. Nah, itu yang harus kita titik poin berangkat saya di situ. Nah, pada perkembangannya kalau ditanya apakah negara itu ada hubungannya dengan kapitalisme, kalau kita bicara hari ini jelas ada gitu. Tapi kita harus lihat bahwa hubungan antara negara dan kapitalisme, poin pertama yang perlu saya tekankan adalah dia tidak menentu. Karena kapitalisme punya logiknya sendiri, negara punya logiknya sendiri. Kapitalisme logiknya adalah selalu akumulasi bagaimana akumulasi for the sake of accumulation. Itu terutama kalau kita melihat teori-teori yang muncul membahas tentang akumulasi primitif. Terutama akumulasi primitif semenjak Open Marxism itu Bonnefeld, lalu muncul Silvia Federici dan suaminya Cavendish. Nah, itu menunjukkan David Harvey yang terkenal itu accumulation by dispossession, lalu beberapa ekonom otonomia itu juga bahas tentang akumulasi primitif. Teori itu menunjukkan bahwa ternyata akumulasi kapital itu for the sake of accumulation itself. Jadi akumulasi untuk akumulasi itu sendiri. Nah, ini berbeda dengan logika dari negara. Logika dari negara adalah apapun yang dilakukan oleh negara itu untuk memperkuat dirinya. Nah, baru sekitaran 1800 itu negara modern dan kapitalisme itu mulai ada overlap-nya. Nah, overlap-nya adalah, sederhananya gini, negara itu butuh justifikasi. Nah, justifikasi setelah revolusi Prancis 1789 dan 1791 itu tidak bisa lagi justifikasi itu dari Tuhan, tidak bisa lagi dari royal kingdom, sehingga butuh justifikasi yang lain. Singkat ceritanya muncul istilah seperti Vox Populi, Vox Dei. Nah, pertanyaan kemudian, ini pertanyaan semua political teori abad-abad 18, bagaimana caranya supaya Vox Populi, Vox Dei ini benar-benar bisa diverifikasi, quote and quote. Nah, di situ kita ngelihat lahirnya statistik misalkan. Lahirnya statistik oleh William Petty sekitar 1800-an, kata stat dalam statistik itu menunjukkan menurut Petty ya bahwa ilmu ini adalah ilmu yang memang dibuat untuk negara, untuk supaya tahu rakyat itu sudah sejahtera, indikatornya apa sih, diukur seperti apa. Rakyat itu sudah aman tuh indikatornya seperti apa. Tujuannya apa? Supaya jadi negara ke rakyat ini nggak bisa langsung gitu. Jadi dia butuh proksi. Nah, sejak 1800 proksi ini yang sampai hari ini berubah. Jadi proksi pertama itu mulai dari statistik. Lalu statistik ini untuk menunjukkan bahwa market itu sudah sejahtera. Nah, di situ mulai teori-teori laissez-faire, Adam Smith itu mulai masuk. Nah, ini kita harus clear yang menurut saya sangat-sangat krusial bahwa negara berpihak pada pasar itu bukan kemauan negara. Itu harus kita clear di situ.
negara berpihak pada pasar karena apa? Karena pasar in teori, secara teoretik menjanjikan bahwa kalau negara berpihak pada market, berpihak pada iklim bisnis, berpihak pada hukum pasar, maka dijamin invisible hand itu akan membuat rakyat itu sejahtera. Nah, jadi gampangannya sehingga negara muncullah istilah negara neoliberal state atau neoliberal state pada saat negara itu percaya pada pasar, bahwa pada saat dia menjaga pasar, nah menjaga ini tentu derajatnya beda-beda ya. Ada yang menjaganya dengan hukum, ada yang menjaganya dengan teori moneter, ada yang menjaganya dengan jam sostek seperti sosdem, ada yang menjaganya dengan militer dan seterusnya, itu soal lain. Tapi yang mau dijaga adalah supaya kapitalisme ini tetap intact, tetap supaya stabil, karena mereka percaya bahwa kalau laissez-faire ini dijaga, market ini dijaga, maka kesejahteraan itu ada. Nah, ini yang apa namanya, dalam perkembangan sejarah, perkembangan doktrin-doktrin pasar bebas, kapitalisme, teori-teori liberal itu menunjukkan inkompatibilitas antara logika kapitalisme dengan logika negara. Terbukti dari krisis-krisis yang selalu ada. Krisis 1930, lalu 1930 kan Black Tuesday yang apa namanya? Great Depression pertama, lalu kita ngelihat perang dingin periode kedua tahun 60-an, lalu kita ngelihat postfordisme 1970-an, lalu krisis Argentina 1986, lalu krisis-krisis berikutnya, terutama yang terakhir seri yang mungkin masih hangat di ingatan kita, subprime mortgage, financial capitalism, lalu krisis currency, eurozone, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa doktrin-doktrin pasar bebas itu nggak kompatibel dengan doktrin negara bangsa, doktrin kedaulatan. Tapi itu kenapa disebut fundamentalisme pasar. Jadi negara percaya bahwa dengan menjaga market, dia akan mendapatkan kesejahteraan rakyat. Jadi sebenarnya guyonan saya ya, negara itu tulus sebenarnya untuk rakyatnya. Cuman ketulusannya itu salah gitu. Salahnya adalah dia menyamakan begitu saja antara laissez-faire market dengan kesejahteraan rakyat gitu. Itulah akhirnya kita ngelihat semua drama-drama yang mengerikan yang dilakukan oleh negara, misalkan penggusuran lah, perampasan lahan, bla bla bla, itu semua dilakukan untuk ekonomi. Semua untuk dilakukan untuk menjaga iklim investasi, bla bla bla. Tapi sebenarnya bukan iklim investasi yang mereka mau jaga, tapi kedaulatannya mereka sebagai negara. Nah, itu yang menurut saya starting point ya untuk bisa kita diskusikan.